everyone, we are from Group 2. I would like to introduce our member. I'm Adina Nelahida. I am Chris Samuel Tobing. I am Silofa Marfisa. I am Muhammad Abrar. I'm Nanda Putra Kartama. What do mathematicians of Andalas University think about the World Cup in Qatar 2022? In fact, Qatar is the first Middle Eastern country, as well as the country with the first Muslim population to host the World Cup. Extreme temperatures did not become an obstacle to the implementation of the World Cup in Qatar. The solution given by Qatar by presenting air conditioning in the stadium as if all the problems could be faced. Criticism regarding the prohibition of LGBT roaming in Qatar doesn't make Qatar afraid. What do they think about the World Cup in Qatar this year? This is it. Check it out. Perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Ya, nama saya Zumardi Rahman, bisa dipanggil Zumar, dan saya seorang teknik di Departemen Matematika dan Sains Data. Bisakah Miss untuk memperkenalkan diri Miss terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Noverina Alfiani, biasa dipanggil Rina. Kebetulan saya mengajar Bahasa Inggris Matematika ya, di kelas B. Sebelum mulai Bapak, boleh Bapak perkenalkan diri dulu Pak? Oh ya, nama saya Muhammad Al-Muhayyar, saya dosen di Departemen Matematika dan Sains Data UNAN. Mungkin udah bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Uda Romi Daramendra. Mungkin nanti Anda bisa manggil Uda Romi. Untuk saat ini udah mahasiswa aktif di jurusan Matematika angkatan 2019. Bisakah Uni memperkenalkan diri Uni terlebih dahulu? Perkenalkan, nama Uni Faiza Najwa Azza. Kalian bisa panggil Uni Faiza, Uni dari Matematika angkatan 2020. Mungkin udah bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafisa Putra dari jurusan Matematika angkatan 2021. Perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Septiadi, boleh dipanggil Eman. Saya dari kelas A jurusan Matematika. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Rati Zimarta, biasa dipanggil Ati, dari jurusan Matematika angkatan 2022 dari kelas C. Apakah Uni fans dari sepak bola? Kalau dibilang fans sih mungkin enggak, cuman beberapa kali tahulah info-info terkait sepak bola. Ya, saya lumayan menggemari sepak bola ya. Saya beberapa kali nonton pertandingan sepak bola di TV, terus juga ikut olahraga sepak bola juga. Kalau dibilang fans enggak, cuman mengikuti beritanya sekilas. Kalau untuk menonton hingga larut malam pertandingannya enggak. Sebetulnya tidak. Tidak ya. Bukan sih. Saya kurang suka bola jadi tidak. Tidak. Boleh Bapak ceritakan pendapat Bapak mengenai pelaksanaan World Cup di Qatar tahun 2022 ini Pak? Sejauh ini ya sudah sebentar lagi babak 8 besar ya. Sejauh ini cukup seru. Sekarang kan Piala Dunia kan di pertengahan musim ya. Biasanya kan Piala Dunia kan di awal musim atau di pertengahan tahun. Sekarang di pertengahan musim atau penghujung tahun. Biasanya para pemain itu agak capek gitu ya, terganggu karena biasanya setelah jeda kompetisi Piala Dunia ini sekarang di tengah kompetisi. Kemudian banyak pemain-pemain unggulan yang cedera juga. Tapi tetap seru sih. Kalau dari segi penonton, kalau yang pengen nonton terus kerja besok gitu ya. Jadi kalau untuk menontonnya ya harus effort ekstra gitu ya, harus Termasuk yang viral ya, karena pertama kali negara Timur Tengah untuk menjadi tuan rumah. Kemudian juga banyak pro dan kontra, dan sebenarnya pro dan kontra itu awalnya disebabkan oleh media barat ya khususnya. Cuman setelah kita lihat lagi banyak yang bisa jadi inspirasi ketika Piala Dunia 2020 berlangsung. Mungkin bisa dibaca, kalau misalnya membaca berita mungkin diseimbangkan antara misalnya baca BBC, juga bisa baca artikel Al Jazeera gitu. Saya sangat mendukung Piala Dunia diadakan di Qatar. Kita tahu Piala Dunia itu dilaksanakannya itu di Eropa kan. Dan sekarang Piala Dunia diadakan di Asia, dan saya sangat mendukung itu. Baik, mungkin untuk terkait isu-isu ya, itu juga seperti udah ada juga dimunculkan dalam berita
di televisi maupun di koran, itu mungkin dari yang bisa udah tangkap, mungkin yang udah denger ya, itu pertama itu adalah tuduhan suap, di mana Qatar itu dipilih sebagai tuannya rumah Piala Dunia pada tahun 2022 ya. Iya. 2022. Namun pada tahun 2011 itu muncul tuduhan bahwa pemerintah Qatar ini tuh menyuap beberapa petinggi FIFA. Nah, itu untuk memuluskan langkah negara mereka untuk memenangkan proses pencalonan dirinya. Terus yang kedua itu adalah diskriminasi kepada pekerja imigrannya. Ya, dan itu bukan diskriminasi tapi juga lebih ke pelanggaran HAM-nya juga. Dan isu ini itu sudah menjadi topik yang hangat juga dan yang paling dekat pada Piala Dunia di tahun 2022. Dan pada laporan dari Guardian ya kalau nggak salah itu pada tahun 2021 itu menyebutkan bahwa tidak kurang dari 6.500 pekerja imigran dari India, Pakistan, Nepal dan yang lain-lain itu meninggal dunia. Dan selanjutnya itu juga ada salah satu topik yang sangat viral juga, di mana Qatar ini menyinggung terkait LGBT ya. Nah, yang terakhir kalau nggak salah itu ada kasus korupsi FIFA. Dan FIFA itu resmi memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2022 ini. Namun pada 6 bulan kemudian dengan suapan Qatar terhadap FIFA menyeruak, kasus korupsi di Piala Dunia tahun 2020 itu semakin terkuak atau semakin terbongkar. Dan kasus ini pun juga menyeret nama-nama petinggi UEFA dan juga AFC. Yang paling saya ketahui tentu tentang Piala Dunia saya ini itu diadakan di Qatar ya. Di Qatar. Dan informasi lain yang mungkin saya ketahui tentang sepak bola dunia ini adalah mungkin lebih kayak di mana sepak bola ini populer ya kan, tergolong populer sehingga pertandingan sepak bola ini banyak diminati banyak orang lah gitu. Piala Dunia tahun ini ya, kalau Uni pribadi sih setuju aja, soalnya kan walaupun banyak pro sama kontranya, tapi pro-nya itu kan juga lumayan banyak. Jadi menurut Uni sih fan-fan aja kalau emang Piala Dunia itu dilaksanain di Qatar. Sebenarnya kurang tahu sih, tapi pernah melihat dan mendengar di media sosial banyaknya pro kontra yang terdapat pada permainan sepak bola Piala Dunia tersebut. Banyak sekali pro dan kontra terkait Piala Dunia ini. Menurut Miss, Qatar ini cocok untuk menjadi tuan rumah Piala tahun ini? Sebenarnya kalau dibilang cocok, sangat cocok ya, karena biasanya kita tuh berkiblat gimana sih jadi tuan rumah Piala Dunia tuh versinya Eropa atau versinya negara Barat. Tapi sekarang kita lihat ternyata Asia, terutama sekarang yang jadi tuan rumah di Timur Tengah, banyak memperkenalkan budaya-budaya baru yang ketika orang melihat, oh seperti ini ternyata Asia, oh seperti ini ternyata Timur Tengah. Jadi orang terbuka wawasannya, dan ketika disajikan berita mereka juga bisa cross check kan, ternyata setelah dilihat langsung tidak seperti yang dibayangkan gitu. Ya sebenarnya dari dulu udah bahasan sejak tahun 2010 gitu. Qatar lolos itu katanya kan karena disuap gitu kan. Sebenarnya calon kuat yang lain itu kan beda. Tapi kayaknya selama pelaksanaan Piala Dunia ini nggak ada masalah sih Qatar gitu ya. Mereka menyelenggarakan dengan baik juga, terlepas dari masalah-masalah di belakangnya ya. Mungkin bisa. Nah kalau di pro-nya mungkin menurut Uni sih cocok, karena ya terlepas dari kontranya, di pro-nya sendiri tuh Qatar itu menyampaikan cara mereka kayak menyambut tamu-tamu undangannya itu dengan baik gitu loh, kayak mereka tuh benar-benar mempersiapkan untuk Piala Dunia tahun ini gitu, dan cara mereka menyampaikan pun dapat diterima sama semua orang. Menurut Uni sih cocok aja. Sangat cocok karena salah satu peraturan di Piala Dunia di Qatar itu kan dilarang untuk minum bir, dan kita tahu kalau misalkan meminum bir itu tidak sehat untuk tubuh, dan juga meminum bir itu sangat dilarang oleh umat muslim. Yang pertama yang saya tahu ya, Qatar itu tidak memperbolehkan pengunjungnya untuk membawa alkohol. Nah sebetulnya nggak masalah, yang namanya Piala Dunia dengan space dunia itu kan beragam agama. Tentunya mereka memiliki hak untuk kebebasan gitu. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan pakaian terbuka gitu. Mungkin di Islam memang dianjurkan untuk memakai pakaian tertutup.
Namun di agama lain kan tidak ada anjuran. Nah, yang ketiga, pengunjung itu tidak boleh membawa lambang LGBT. Ya, saya pribadi sebetulnya setuju, karena untuk berkunjung kita harus menghargai budaya yang ada di dalam sana gitu. Qatar adalah negara Islam dan dilarang keras untuk kebebasan seks. Tentunya kita sebagai pengunjung harus menghargai itu. Nah, setahu udah nih gitu kan. Apa yang udah ketahui kaitan gitu antara matematika dan Piala Dunia 2022 ini gitu. Hubungannya matematika itu adalah ilmu peluang, yaitu adalah peluang keberhasilan atau peluang kemenangan, atau mungkin peluang suatu grup itu mendapatkan satu gol dalam memenangkan pertandingan tersebut. Sebenarnya banyak ya, salah satunya itu mungkin prediksi. Jadi kalau misalnya bisa dilihat beberapa jurusan matematik atau program studi matematika di luar itu seperti Oxford, kemudian beberapa jurusan di Malaysia juga, itu mereka membuat prediksi mengenai kira-kira siapa pemenang Piala Dunia tahun ini, dan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga ada ya. Nah, jadi itu salah satunya untuk bidang matematika. Karena di matematika sendiri kita bisa melakukan entah itu pemodelan, entah itu memprediksi, kan, atau itu melakukan simulasi, kira-kira gimana jalan pertandingan gitu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan matematika. Mungkin kalau misalnya nanti kita belajar untuk lebih jauh ya, lebih tingkat yang lebih tinggi, kalian itu akan belajar ternyata banyak metode matematika itu yang digunakan memang untuk fenomena kehidupan sehari-hari gitu. Dan tidak terkecuali Piala Dunia. Ada banyak faktor di situ yang bermain gitu ya. Bisa jadi faktor-faktor yang lain yang nggak bisa diperhitungkan gitu ya. Nah itu selain ilmu peluang, di situ juga ada pemodelan dan lain sebagainya bisa berperan di situ gitu ya. Kalau nanti biasanya ngambil, terutama kalau mengambil di bidang statistik, itu akan banyak sekali masalah yang bisa dilihat dari suatu pertandingan atau dari sebuah turnamen di bola, sepak bola. Berbicara tentang hubungan dengan matematika, sebetulnya banyak ya hal yang mendasar aja di luar permainan. Dari lapangan saja sudah menggunakan prinsip matematika. Dari segi ukurannya gitu udah menggunakan prinsip matematika. Terus kita masuk ke dalam segi permainannya. Dalam permainan sepak bola tentu ada kalah dan menang. Pastinya kalau dikaitkan dengan matematika pasti ada menggunakan teori peluang namanya. Peluang untuk menang, peluang untuk kalah seperti apa gitu, hitungannya seperti apa. Belum lagi nanti hitungan susunan pemain inti, pemain cadangan, itu kan masih berhubungan matematika. Teori peluang, susunan terurut kayak permutasi dan sebagainya masih menggunakan. Mungkin itu lebih ke apa ya, teknik dari pemainnya kali ya. Mungkin itu butuh rumus matematik. Contohnya kayak menendang bola sampai masuk ke gawang. Nah, itu kan perlu teknik atau perhitungan lah gitu ya, untuk agar bola ini bisa masuk ke dalam gawang gitu. Kalau kaitannya mungkin ada kayak, mungkin kita pernah dengar ya, salah satu kampus kayak Oxford University tuh ngelakuin kayak survei gitu soal menggunakan pemodelan matematika, di mana mereka tuh nentuin kayak siapa yang bakalan kemungkinan besar tuh menang di Piala Dunia tahun ini. Nah, mungkin kaitannya itu di pemodelan matematika sendiri. Cuman kalau dibilang make sense atau enggaknya, Uni pribadi mikir kayak mungkin karena mereka ngambil surveinya itu dari hasil-hasil lomba sebelumnya, itu menurut Uni kurang make sense. Soalnya kita tahu sendiri kan Qatar itu negara dengan suhu yang lumayan tinggi kan. Nah, sedangkan tamu-tamu undangan di Piala Dunia itu biasanya dari negara-negara dengan suhu yang lebih rendah. Jadi kalau untuk pembelajaran sendiri menurut Uni oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalnya jadiin tumpuan itu kurang sih. Ada ilmu analisis peluang, dan dimana kita bisa menganalisis kemenangan dan kekalahan satu kelompok gitu. Ya, itu aja. Menurut saya Piala Dunia kaitannya dengan matematika seperti bisa menentukan peluang menang atau kalahnya suatu permainan tersebut. Contohnya di pelajaran analisis data. Mungkin pertanyaan terakhir yang saya mau nanyakan, Pak. Menurut Bapak, tim mana nih yang Bapak dukung atau yang menurut Bapak menang aja deh, Pak? Yang saya dukung ya. Sebenarnya saya nggak banyak yang saya biasanya kalau nonton bola itu sebagai supporter netral gitu ya. Tapi kalau Piala Dunia kali ini saya lebih mendukung Argentina gitu ya. Karena sebenarnya ada pemain yang saya suka gitu ya, Messi gitu. Ini kan dia udah umur 35 nih. Kemungkinan Piala Dunia terakhirnya nih. Dan saya pengen sekali Messi itu bisa ngangkat Piala Dunia gitu ya. Itu aja. As we can see,
There are many pros and cons for Qatar to host this FIFA World Cup 2022. However, Qatar can still show that they can and deserve to host this FIFA World Cup 2022 in their own unique ways. And we can say that mathematics and World Cup have something related. Or we can say that mathematics is everywhere. Mathematics is life because mathematics cannot be separated or from various aspects of our life. Thank you. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.